Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Nurdinat. Saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Bandung, jurusan Pendidikan Agama Islam. Di sini saya di kelas 2C. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Akhlak Tasawuf yang diampu oleh Ibu Siti Hadijah SPDI MP. Nah, pada kesempatan kali ini di kampus UM Bandung tercinta, saya akan menyajikan sebuah video dengan judul Tokoh-tokoh Tasawuf. Yuk, mari kita saksikan bersama-sama. Jangan lupa ya, like, comment, and subscribe. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membawakan sebuah materi di mana materi tersebut saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Akhlak Tasawuf yang diampu oleh Ibu Siti Hadijah SPDI MP. Tasawuf bukan merupakan fenomena asing di Indonesia, karena sejak awal perkembangan Islam di Indonesia, yakni sejak abad 13-15 Masehi, masyarakat Indonesia yang sudah memeluk agama Islam sudah mulai mengenal tasawuf. Sejarah-sejarah peradaban Islam termasuk sejarah tasawuf itu sangat penting untuk kita pelajari, termasuk sejarah tasawuf di Indonesia. Dalam beberapa abad sejarahnya, tasawuf memberikan peranan yang sangat besar dan menentukan dalam pembentukan karakter spiritual dan religius pada masyarakat Indonesia. Di antaranya, tokoh-tokoh tasawuf dan ajarannya di Indonesia. Pada kesempatan kali ini, ada 4 tokoh tasawuf yang akan kita bahas. Yang pertama adalah Imam Al-Ghazali, yang kedua adalah Buya Hamka, yang ketiga adalah Nurkhalis Majid, dan yang keempat adalah MH Ainun Najib. Baik, tokoh yang pertama adalah Imam Al-Ghazali. Biografi dari Imam Al-Ghazali, beliau memiliki nama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Beliau lahir di Tus atau Pusaran, yakni di Persia, pada pertengahan abad ke-5 Masehi. Beliau juga dianugerahi gelar Hujjatul Islam sebagai bukti kebenaran agama Islam, karena beliau itu sangat penting dalam agama Islam. Beliau atau Imam Al-Ghazali ini meninggal di tempat kelahirannya, yakni di Tus pada tanggal 14 Jumadil Akhir tahun 505 Hijriah. Riwayat pendidikan Imam Al-Ghazali, beliau itu pertama belajar agama Islam di kota kelahirannya, yakni di kota Tus. Kemudian beliau melanjutkan pendidikannya ke kota Jurjian. Setelah itu, beliau berangkat untuk melanjutkan pendidikannya ke kota Naisabur dengan dibimbing oleh seorang guru yang bernama Imam Juwaini. Selanjutnya adalah pemikiran-pemikiran tasawuf menurut Imam Al-Ghazali. Yang pertama adalah ada thorik atau jalan. Ada beberapa jenjang yang harus dilalui untuk menjadi seorang sufi menurut Imam Al-Ghazali. Yang pertama adalah taubat, yang kedua adalah sabar, yang ketiga adalah kefakiran, yang keempat adalah juhud, yang kelima adalah tawakal, dan yang keenam adalah ma'rifat. Selanjutnya, yang kedua adalah ma'rifah. Ma'rifah di sini artinya taqarrub atau mendekatkan diri kita kepada Allah. Yang ketiga adalah tingkatan manusia. Menurut Imam Al-Ghazali, membagi manusia ke dalam 3 golongan. Yang pertama adalah kaum awam, yang kedua adalah kaum pilihan, dan yang ketiga adalah kaum ahli. Inti pemikiran tasawuf menurut Imam Al-Ghazali adalah tazkiyatun nafs dan tazkiyatul fikri, atau pembersihan hati dan pembersihan pikiran. Selanjutnya, tokoh yang kedua yakni adalah Buya Hamka.
Biografi dari Buya Hamka, beliau memiliki nama Abdul Malik. Beliau lahir pada tanggal 17 Februari tahun 1908 di Tanah Sirah atau Sumatera Barat. Beliau merupakan anak pertama dari 4 bersaudara. Ayahnya bernama Abdul Karim Amrullah, sedangkan ibunya bernama Safiyah. Buya Hamka ini merupakan ulama dan sastrawan Indonesia. Beliau ini terkenal dengan tasawuf modernnya. Ia berkiprah sebagai wartawan, penulis, dan pengajar. Ia juga terjun dalam politik melalui Masyumi sampai partai tersebut dibubarkan. Kemudian, beliau juga menjabat sebagai ketua MUI dan aktif dalam kemuhammadiyahan. Pemikiran Buya Hamka yakni konsep hawa nafsu dan akal, ikhlas, qanaah, tawakal, dan kesehatan jiwa, serta konsep makhluk. Itu merupakan konsep-konsep tasawuf menurut Buya Hamka. Inti pemikiran tasawuf menurut Buya Hamka yakni titik puncak tasawuf seseorang, yaitu ketika orang tersebut bermanfaat untuk orang lain. Selanjutnya adalah tokoh yang ketiga, yakni Nurcholish Madjid. Biografi singkat Nurcholish Madjid. Nurcholish Madjid ini akrab dipanggil dengan Cak Nur. Beliau itu lahir di Mojo Anyar pada tanggal 17 Maret tahun 1939. Nurcholish Madjid adalah salah seorang dari putra kelahiran Mojo Anyar. Beliau itu lahir di Mojo Anyar, Jombang, Jawa Timur. Beliau itu lahir bertepatan pada tanggal 26 Muharram tahun 1358 Hijriah. Ayahnya bernama Kiai Haji Abdul Majid, sedangkan ibunya bernama Hajah Fatonah Mardiyah. Beliau meninggal pada tanggal 29 Agustus tahun 2005. Yakni bertepatan dengan usia beliau 66 tahun. Menurut pemikiran Nurcholish Madjid, pemikirannya dalam bidang tasawuf yakni menurut Cak Nur, tasawuf sangat memerlukan energi kerohanian dalam penghayatan agama Islam. Berikut adalah beberapa refleksi sufistik menurut Cak Nur. Yang pertama adalah takwa, yang kedua adalah tawakal, yang ketiga adalah ikhlas, yang keempat adalah ridho, dan yang kelima adalah juhud. Selanjutnya syukur dan uzlah serta takdir. Nah, itu adalah beberapa pemikiran-pemikiran tasawuf menurut Cak Nur. Inti pemikiran tasawuf menurut Cak Nur yakni Islam harus sesuai dengan perkembangan zaman, yakni sesuai dengan tasawuf modern, tasawuf yang mengedepankan kebebasan, dan tasawuf itu sama konsepnya dengan rahmatan lil alamin. Tokoh tasawuf yang terakhir adalah M.H. Ainun Najib dan pemikirannya. Biografi M.H. Ainun Najib, beliau itu dikenal juga dengan nama M.H. Ainun Najib atau Cak Nun. Beliau itu lahir di Jombang, Jawa Timur pada tanggal 27 Mei tahun 1953. Beliau adalah seorang tokoh intelektual, seniman, budayawan, penyair, pemikir. Beliau juga banyak menghasilkan buku-buku dan beliau juga seorang penulis buku. Etika sufistik Cak Nun yakni tidak lepas dari konsep ma'iyah. Konsep ma'iyah itu sendiri menurut Cak Nun berarti nilai kebersamaan. Konsep ma'iyah di sini yakni kita bersama-sama untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Inti pemikiran tasawuf Cak Nun yakni merupakan konsep sosial di mana kita bersama-sama untuk mendekatkan diri kita kepada Allah sebagai pendekatan diri kita dalam bidang tasawuf kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya haturkan jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.